Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Dwinarya dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat video tugas mata kuliah metode kuantitatif 2, yaitu mereview artikel dengan berjudul Analisis Korespondensi Hasil Produksi Budidaya Perikanan berdasarkan jenis budidaya dan pembagian wilayah di Indonesia. Yang pertama, latar belakang dari artikel tersebut. Indonesia merupakan negara maritim yang dikenal dengan kekayaan hasil lautnya. Berdasarkan laporan kinerja KKP 1028, Indonesia terdiri dari perairan yang memiliki luas lahan yang memiliki luas 5,8 juta kilometer persegi. Fenomena tersebut menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia mengandalkan sektor perikanan sebagai mata pencaharian. Produksi budidaya perikanan dipengaruhi oleh jenis budidaya dan perbedaan kondisi alam di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, alasan dari artikel tersebut untuk menggunakan analisis korespondensi. Yang pertama itu, data bersifat kategorik terdiri dari jenis budidaya, yaitu ada jaring apung, tambak, karamba, rumput laut, dan lain-lain. Dan wilayahnya itu terbagi menjadi tiga, yaitu barat, tengah, dan timur. Data seperti ini paling tepat dianalisis dengan metode korespondensi yang berbasis tabel kontingensi. Alasan yang kedua, mampu menampilkan hubungan dalam bentuk grafik, yaitu analisis ini tidak hanya menunjukkan ada hubungan atau melalui G-square, tetapi juga memperlihatkan pola kedekatan antara jenis budidaya dan wilayah dalam bentuk plot visual. Alasan yang ketiga itu mendeteksi kecenderungan budidaya perikanan, yaitu dengan metode ini membantu menemukan pola bahwa budidaya tertentu lebih dominan di wilayah tertentu, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sektor perikanan. Selanjutnya itu metodenya. Penelitian ini menggunakan metode analisis korespondensi dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021 tentang produksi perikanan budidaya berdasarkan provinsi dan jenis budaya di Indonesia. Data tersebut kemudian diklasifikasi menjadi tiga wilayah berdasarkan pembagian astronomis Indonesia, yaitu wilayahnya ada wilayah barat, tengah, dan timur. Setelah data diklasifikasikan, dilakukanlah penyusunan tabel kontingensi dua dimensi, yang kemudian menjadi dasar dalam analisis korespondensi tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel wilayah X. Itu ada dua variabel. Variabel X itu yaitu variabel wilayah, ada barat, tengah, dan timur. Untuk variabel Y-nya, itu variabel jenis budidaya. Jaring apung laut, jaring apung tawar, jaring tancap tawar, dan seterusnya. Nah, interpretasi dari data ini. Bisa kita lihat untuk data koresponden table dan summary, dan berikut ini overview row points, terus overview column points yang sudah saya analisis dari tabel kontingensi yang ada pada artikel tersebut. Berikut adalah grafik dari hasil yang sudah saya analisis korespondensi melalui aplikasi software EPSS. Berikut adalah hasilnya. Nah, ini adalah row and column points atau symmetrical normalization. Selanjutnya itu ada critical review atau kritik dari review artikel tersebut. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan ini ada tiga kelebihan yang saya ambil atau saya analisis. Yang pertama, metode analisis tepat. Analisis korespondensi sesuai dengan karakteristik data yang bersifat kategorik dan dapat menunjukkan pola hubungan antar variabel secara visual. Data resmi dan relevan. Penelitian menggunakan data sekunder dari BPS tahun 2021 yang terpercaya, sehingga hasilnya valid dan representatif. Yang ketiga, visualisasi hasil informatif. Plot korespondensi memberikan gambaran yang jelas tentang kedekatan jenis budidaya dengan wilayah, memudahkan interpretasi hasil. Selanjutnya, ada kekurangan
dari artikel tersebut, ada 3 kekurangan yang dapat saya analisis. Yang pertama itu keterbatasan periode data. Penelitian hanya menggunakan data 1 tahun, yaitu tahun 2021, sehingga tidak dapat menggambarkan tren perubahan jangka panjang. Kekurangan yang kedua itu variabelnya terbatas, yaitu faktor lingkungan seperti suhu, curah hujan, dan kondisi perairan yang sangat mempengaruhi budidaya namun belum dimasukkan dan belum dianalisis. Yang ketiga itu minim implikasi praktis. Artikel belum banyak membahas rekomendasi kebijakan atau strategi yang bisa diterapkan berdasarkan dari hasil analisis. Nah, untuk saran perbaikan, saya ada 3 saran perbaikan untuk mungkin untuk artikel tersebut. Yang pertama itu gunakan data time series beberapa tahun agar hasil analisis mencerminkan dinamika dalam jangka panjang. Yang kedua, tambahkan variabel pendukung seperti faktor iklim, kualitas air, dan sosial ekonomi. Yang ketiga, itu sertakan implikasi praktis untuk pengembangan budidaya perikanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Sekian presentasi review artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.